玻璃瓶，瓶裏裝滿住5萬。你唔識配多幾條嘅？ Halo, selamat malam lur. Kembali lagi bersama saya. Dan terima kasih ya yang sudah klik video ini. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat ya. Yang baru mengenal channel ini silahkan subscribe ya, supaya tidak pernah ketinggalan video selanjutnya dari saya. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita yang berjudul Deception of the Novelist. Di cerita ini ada seorang gadis yang lagi mencari tempat tinggal. Dia menemukan sebuah apartemen mewah yang dimiliki oleh seorang pria kaya raya. Tapi gadis ini tidak bisa membayar bulanannya. Akhirnya gadis ini memutuskan membayar uang sewa dengan cara aduk semen dengan pemiliknya. Oke, bagaimana cerita selanjutnya? Tapi sebelum kita mulai, intro dulu ya. Oke, jangan lupa di subscribe ya. Apa mah? Hah? Apa mah? Oh, malam Jumatan. Ayolah, ayo. Terima kasih, mari kita mulai filmnya. Cikidot. Awal mula kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Jay. Dia adalah seorang jurnalis. Dia juga mempunyai seorang istri yang sangat cantik bernama Kiki. Hasil dari cinta mereka diberikan seorang anak laki-laki yang sangat tampan. Kiki adalah seorang wanita pemalas yang hobinya makan, tidur, dan santai. Tak lama Kiki pun lagi ingin. Dengan cepat Jay pun membalasnya. Baru mulai udah Tapi di tengah perjalanan kata si Kiki balon pengaman habis. Akhirnya Kiki pun memerintah Jay untuk membelinya dahulu. Udah hilang lah semangat si Jarot. Jay pun pergi sekaligus menjemput anaknya di sekolah. Tiba-tiba Jason menghubungi Jay bahwa ada seorang wanita yang ingin menyewa apartemennya. Dengan segera dia pun menghampirinya. Dia bernama Nona Chan. Nah, inilah yang saya katakan di awal video tadi. Nona Chan sangat cuek orangnya. Nona Chan akhirnya setuju untuk menyewa apartemennya. Tidak sengaja Jay menemukan sebuah kantong milik Nona Chan. Saat diperiksa, dia menemukan bungkus sesajen dengan ukuran 38D. Langsung saja Jay pun membayangkan betapa besarnya sesajen itu. Nah, dari sinilah dimulai. Biaya apartemen sebulan 100.000, sedangkan Nona Chan hanya memiliki uang 30.000. Malam tiba, Nona Chan mentransfer uang kepada Jay sebesar 15.000. Makin berkurang ya. Jay langsung menghubungi Nona Chan untuk meminta kekurangannya. Alhasil Jay ketahuan dan disuruh memulangkan bungkus sesajennya. Akhirnya Jay langsung mendatangi Nona Chan dan masuk ke apartemennya. Nona Chan membuat perjanjian. Jay boleh melakukan apa saja asalkan Nona Chan hanya mengeluarkan 10.000 tinggal di sini untuk bayar sewanya. Yang namanya laki-laki ya kan, pantang dipancing. Nggak apa-apa lah rugi-rugi satu peta apartemen aja, nggak masalah. Aduk semen pun dilakukan. Setiap hari Jay dan Nona Chan selalu melakukan hal seperti ini, sampai melupakan istrinya yang di rumah. Beberapa hari kemudian Jay dan teman-temannya pergi ke klub untuk bersenang-senang. Tiba-tiba datang Kiki merusak suasana mereka. Sebenarnya Kiki ini memiliki gangguan jiwa yang sangat berbahaya buat semua orang. Tapi tidak tahu kenapa ya Jay masih mempertahankannya. Setelah Kiki pulang, mereka membicarakan istri Jay yang sangat seram seperti singa. Belum selesai bicara, Nona Chan menghubungi Jay untuk datang ke apartemennya. Dengan cepat, Jay pun langsung cus ke tempatnya. Begitu jumpa, langsung aduk semen. Di tengah jalan, Nona Chan mencoba merayu Jay untuk menggratiskan uang sewanya. Terpaksa deh Jay menyetujui-nya. Demi bisa mengaduk semen sebenarnya. Malam tiba, Jay bertemu Nona Chan di tangga. Ternyata mereka hanya terpisah satu lantai saja. Melihat keindahan Nona Chan, Jay tidak sabar dan menubruk Nona Chan. Tapi sayangnya Jay hanya diberi waktu setengah menit. Terpaksa deh dilempeskan ke dinding. Tidak puas dengan hal itu, Jay merencanakan sesuatu untuk memberi tiket istrinya untuk liburan ke Korea. Supaya Jay bisa bebas berduaan dengan Nona Chan. Mendengar kabar itu, Kiki pun merasa senang. Ternyata pemikiran Jay salah, karena Nona Chan memanfaatkan situasi ini untuk memeras Jay. Dan dari sinilah awal kehancuran Jay. Jika Jay tidak memberikan uang, Nona Chan akan membunuh anaknya. Di hari kedua, Chan meminta uang lagi sebesar 10 juta dalam 5 hari.
Jika tidak, Nona Chan akan membunuh anaknya. Melihat kabar itu, Jai menemui teman-temannya untuk tukar pikiran. Menurut temannya, lebih baik dibunuh saja daripada tertekan. Jai diberi rencana supaya aksi dia tidak terbaca oleh polisi. Malam harinya, tiba-tiba saja Nona Chan terjatuh dari apartemen dan meninggal. Polisi langsung menyelidiki. Jai lah yang dituduh membunuhnya karena Jai sudah ketahuan ada hubungan gelap dengan Nona Chan. Dengan mudahnya, Jai pun mengakuinya tidak sengaja melakukan hal itu. Jai akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Polisi merasa heran, sepertinya Jai berbohong. Karena menurut warga, saat kejadian Jai tidak berada di TKP. Akhirnya semua polisi memeriksa ulang kembali barang bukti yang ada di kamar Jai. Ternyata mereka menemukan sebuah kamera dan buku harian yang melibatkan Kiki. Polisi langsung mencari Kiki dan membawanya ke ruang interogasi. Polisi memberi semua bukti kepada Kiki bahwa jaringan kulit dan jaket yang ia pakai ada di tubuh korban. Tapi Kiki tidak mengakuinya. Polisi merasa bingung siapa yang salah. Jai sudah mengaku, tapi semua bukti tidak ada yang menuju ke Jai. Dan Kiki juga berani mengatakan sumpah bahwa Jai lah pelakunya. Daripada bingung, polisi dengan terpaksa melepaskan Jai dan Kiki. Tapi kepala polisi memutuskan beberapa anggota untuk mengikuti gerak-gerik Jai dan Kiki. Siapa tahu mereka menemukan barang bukti baru. Benar saja, di pagi hari mereka melihat Jai dan Kiki pergi menggunakan mobil. Kiki memberi minuman kepada Jai. Ternyata minuman itu telah diberi obat tidur oleh Kiki. Untung saja polisi mengikuti, ya. Ternyata Jai disandra oleh istrinya sendiri. Kiki tidak senang karena Kiki dipitnah telah membunuh Nona Chan. Dan kalian tahu, ternyata Nona Chan adalah wanita suruhan istrinya sendiri yang dibayar untuk memata-matai Jai. Jai juga tidak bodoh, dia mengetahui bahwa Nona Chan adalah suruhan istrinya. Tapi apa mau dikata bayaran dari istrinya, akhirnya Nona Chan lebih memilih Jai karena bayaran Jai lebih mahal. Taulah ya yang namanya uang. Daripada hanya dapat bayaran, lebih baik memeras Jai, pikir Nona Chan. Mendengar hal itu, Kiki memaksa untuk menandatangani surat wasiat seluruh harta Jai jatuh ke tangan Kiki dengan cara memukul kaki Jai dengan palu. Jai meminta maaf dan mempengaruhi Kiki untuk kembali dari nol seperti dulu. Akhirnya Kiki pun luluh dan membuka ikatan Jai. Tapi taulah ya, Kiki ada gangguan jiwa. Luluhnya pun hanya sebentar saja. Dengan cepat Jai menendang Kiki hingga pingsan. Jai dengan sigap kabur dari tempat itu. Sesigap-sigapnya Jai, Kiki lebih sigap dan mengejar Jai hingga Jai terjatuh pingsan. Kiki juga berhasil mengikat tubuh Jai di atas gergaji mesin yang siap memotong seluruh tubuhnya. Untung polisi datang dan menyelamatkan Jai. Akhirnya Kiki ditangkap dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Ternyata yang membunuh Nona Chan adalah Jai sendiri. Dia melakukan hal itu atas rencana teman-temannya. Permainannya sangat bagus. Dia membunuh Nona Chan dengan cara bersih dan melemparkannya dengan waktu yang ditentukan oleh Jai. Dan semua barang bukti ditunjukkan kepada Kiki. Karena Jai ingin menjebak Kiki istrinya sendiri. Cerita pun selesai. Terima kasih ya yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe dan like ya jika kalian menyukai video ini. Dan komen juga ya biar semangat saya. Komen dari kalian lah yang membuat saya semangat. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.